Melanjutkan pertanyaan yang ketiga, apa alasannya menggunakan antena fine dipole ini? Oke guys, alasan utamanya dan perlu ditegaskan juga perlu digarisbawahi, saya hanya eksperimen antena, nggak lebih dan nggak kurang. Jadi tujuan saya sebagai seorang amatir radio, bagaimana cara memanfaatkan lahan yang tidak begitu luas tapi tetap bisa bermain HF dan bisa melampiaskan hobi di radio komunikasi tersebut. Jadi antena fine dipole yang saya buat ini panjang bentangannya cuma 10 meter, tapi bisa diakali ditambahkan kabel dengan yang keduanya itu panjangnya 7,5 meter dan kabel yang ketiga panjangnya 5 meter. Itu saya bisa bermain 3 frekuensi sekaligus tanpa harus geser-geser antena ataupun mindah-mindahkan pot dari radio ke pot antena, begitu. Jadi ya cuman muter-muter frekuensi, bermain di band frekuensi 20 meter, band frekuensi 15 meter, dan di band frekuensi 10 meter. Apalagi dominan yang saya gunakan adalah mode digital FT8, makanya saya cuma tinggal muter-muter itu doang. Udah di memori ya, misalkan di channel 1 main di 20 meter, channel 2 di 15 meter, channel 3 nya di 10 meter, begitu guys. Oke, kalau diibaratkan dalam peribahasa, sekali dayung 3 pulau terlampaui, maka antena fine dipole ini saya artikan sekali bermain HF, maka saya bisa bermain di 3 band frekuensi tanpa ada halangan, begitu guys. Nah, menurut saya pribadi, antena fine dipole ini cukup solutif ya, memberikan solusi yang cukup efisien bagi amatir radio yang tidak memiliki lahan luas, apalagi ya tahu sendirilah, nggak semuanya itu yang tinggal di perkotaan besar lahannya luas-luas, bahkan bersedia mepet-mepet dengan tetangga-tetangga baik depan, belakang, kanan dan kirinya. Ini juga ada, baru saja saya mendapatkan pertanyaan, sebenarnya 1 jam yang lalu ya, 1 jam yang lalu saya mendapat pertanyaan dari SMS di nomor HP pribadi saya. Itu dia tanya, instalasi atau pemasangan antena fine dipole itu sebaiknya di ketinggian berapa? Oke, perlu diketahui bersama, sebenarnya saya mendapatkan ilmu ini dari Elmer antena saya, yaitu Yankee Charlie 0 5 Oscar Uniform YZ 0 LOU atau biasa yang disebut dengan Om Jeffrey. Jadi tak ada salahnya saya share juga di video ini biar semuanya dapat ilmunya juga. Menurut beliau, sebelum menentukan ketinggian antena itu kita harus punya tujuan dulu, mau mainnya di mana nih, hanya sekedar mancar atau bisa bermain DX. Ya istilah DX itu diterima stasiun luar negeri ya. Nah, jika pilihannya cuma hanya sekedar mancar, ya ambil ketinggian efisiensi 1/5 lambda dari total band frekuensi yang digunakan. Misalkan band frekuensinya itu 20 meter, maka 1/5-nya adalah 4 meter. Itu sudah cukup efisien dan bisa, kalau misalkan saya tinggal di Jakarta, berarti saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Karena kalau itu hanya ingin sekedar mancar, tapi karena tujuan saya adalah DX, maka saya harus di atasnya yang lebih tinggi dari 4 meter dari tanah ya, itu dari ground ya. Nah,
Kalaupun misalkan itu ada atap, ada apa, kalau yang garasi mode pokoknya ada atap lah, itu dianggapnya adalah parasitrik, pengganggu. Begitu guys. Namun bagaimanapun juga gelombang radio HF ini sangat mengandalkan propagasi. Jadi membutuhkan pantulan yang tepat agar bisa mencapai sasarannya, istilah kata radio station yang kita tuju dengan seefektif mungkin. Maksudnya seefektif mungkin ini istilahnya menggunakan power serendah mungkin tapi bisa melanglang buana. Alhamdulillah saya sudah nyoba kemarin, cuman 10 watt bisa diterima di Thailand. Nah, maksudnya gimana sih pantulannya? Gini, sederhananya itu kayak kita sedang bermain karambol. Jadi misalkan kita nggak boleh langsung menyentuhnya, tapi harus melalui sudut pantulan dengan mengandalkan karet agar bisa membal sebaik mungkin. Apakah kita, kalau orang Jawa bilang itu nyelentik ya, nyelentik itu apa ya, mukulnya itu yang kencang atau yang nggak terlalu kuat, itu gimana? Kalau misalkan pantulan karetnya membalnya sangat bagus, jadi nggak perlu terlalu kuat, bisa mencapai di biji karambol yang kita tuju. Ya, semoga penjelasan ini tidak membingungkan Anda, karena juga terlalu lama durasinya, 7 menit ya guys. Jadi semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan Anda saat ingin membuat antena fan dipole. Oke guys, oh ya, jangan lupa klik like, komentar bila perlu, bagikan atau share jika video ini bermanfaat. Tentu saja subscribe guys, agar kalian bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.